Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di akun Ashar Tamanggung Channel. Ya. Ya, bareng kita Ustadz ATM. Jaga jarak. Jaga jarak, betul Ustadz. Kita harus jaga jarak. Physical distancing. Iya. Ustadz, ini terkait masalah corona yang akhir-akhir ini sangat meresahkan banyak orang. Ya. Iya. Bahkan ada orang yang mengatakan gara-gara corona ini saya tidak pergi ke sekolah. Gara-gara corona ini saya tidak pergi kerja. Gara-gara corona ini saya tidak bisa ngopi-ngopi di warkop. Iya. Apakah artinya semua orang menyalahkan corona? Nah, sekarang kita lihat dari satu sisinya, apakah corona ini punya manfaat atau punya apa lagi ini? Guna-guna. Nah, apa Baca aja di apakah corona ini punya manfaatnya bagi masyarakat? Ya, kita langsung saja dengar di Ustadz ATM. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran ada doa yang selalu kita baca, dan ini sangat dihafal oleh banyak orang. Salah satu khawatim dari surat Ali Imran, yaitu Rabbana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan di dunia ini dengan sia-sia, dengan batil. Maha suci Engkau ya Allah, hindarilah kami dari api neraka. Salah satu makna kenapa ayat ini sesudah kita berkata Rabbana ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan dengan sia-sia, disambung dengan subhanaka faqina adzabannar, lindungi kami dari api neraka. Salah satu maknanya adalah kalau ada ciptaan Allah yang kita anggap merusak saja tanpa ada kebaikan, hati-hati jangan sampai kita diancam dengan api neraka. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang Kau ciptakan, termasuk corona ini. Jadi di balik rasa sedih kita, susah kita karena COVID-19 ini, ternyata menurut saya corona ini diutus oleh Allah untuk satu tujuan yang sangat mulia. Ya, terlalu banyak kebaikan, makanya kita harus berbaik sangka dan tidak usah khawatir. Di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah ingatkan, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, jangan bilang sesudah, karena ma'a itu bersama. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tidak cukup di situ, diulangi lagi. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi bersama corona turun ini bukan sesudah corona. Orang kan bilang sesudah corona ini bagus. Tidak. Bersamaan corona datang pasti ada kebaikan. Mau kita tahu kebaikannya? Apa kebaikannya itu? Satu, gara-gara corona ini 90% industri-industri besar di seluruh dunia itu berhenti. Paling tidak kurang produksinya. Betul. Ya, kurang. Apa yang terjadi? Polusi udara yang selama ini merusak lapisan ozon itu berkurang. Dan menurut informasi jurnal bahwa ozon yang mau bocor itu pelan-pelan sudah mulai tertutup lagi. Jadi salah satu gunanya adalah memperbaiki lapisan ozon, karena di atas ozon ini ada matahari, kemudian ada sinar ultraviolet. Tunggu dulu, mengerti ini dengan istilah begini. Jangan sampai
Mangku-mangku sih. Nah, ultraviolet ini kalau turun tanpa dia dialasi dengan lapisan ozon ini, itu membakar kulit. Nah, jadi kita membutuhkan lapisan ozon. Lapisan ozon inilah yang menipis bahkan bocor gara-gara industrialisasi. Asapnya, pencemarannya. Nah, dengan corona ini berhentilah industri besar sehingga pencemaran lingkungan berkurang. Satu. Yang kedua, udara di atas kota-kota besar yang lagi lockdown. Lu tonton itu lockdown nggak? Nah, sampai ditahu kita Apa ben lockdown? Itu Mas. Kalau yang dipukul itu namanya smackdown. Jadi Italia, kota yang sangat sibuk. Amerika, Brasil, Perancis, Italia, Jerman, semuanya itu udaranya di atas kota-kota besar itu sangat hitam pekat, termasuk Jakarta. Termasuk Jakarta. Makassar kamu tahu. Nah, sekarang dengan lockdown, dengan PSBB, mayoritas masyarakat berhenti. Otomatis motor tidak jalan, mobil tidak jalan, dia di rumah saja. Karena itu udara di atas kota-kota besar di dunia termasuk di Indonesia itu jadi bersih kembali. Jadi motor juga di lockdown Ustaz. Iya, karena tidak jalan nih, sehingga tidak ada lagi asap knalpot, paling tidak sangat jauh berkurang. Sekarang biasa kita macet kalau jalan di Makassar. Sekarang tidak, berarti kurang asap kendaraan sehingga polusi akan kurang. Jadi corona ini membersihkan dunia. Berapa nih? Dua. Yang ketiga, pergerakan dunia ini luar biasa. Bahasa kerennya hiperaktif. Begitu manusia pada stay at home, ya bahasa Inggrisnya monrogi di bolata. Bahasa Bugisnya mantakirori bala. Jadi stay at home, maka tidak banyak pergerakan. Karena tidak banyak pergerakan sehingga dunia ini istirahat. Jadi bumi ini sekarang lagi istirahat untuk merevolusi, merestorasi dirinya. Jadi dunia akan semakin stabil. Kemudian air laut, kapal-kapal besar, tanker, pesiar, itu sekarang berhenti. Sehingga air laut kembali tenang, ikan pun senang, bisa berenang. Sehingga jadi air laut tenang, ikan senang, bisa berenang, dan tidak lagi terlalu tercemar. Jadi corona ini luar biasa. Dia yang membersihkan dunia ini. Dia membersihkan dunia. Kemudian satu hal yang penting, kita harus mengucapkan terima kasih kepada corona, karena corona inilah yang bisa menurunkan kesombongan manusia. Bahkan negara-negara adidaya dengan high-tech, tak gitu high-tech, dengan teknologi yang tinggi, bahkan dia bilang kita mau bikin kehidupan di planet lain apa, dengan kemampuannya, senjatanya bisa memusnahkan dunia. Ternyata makhluk kecil sebangsa COVID-19 yang tidak dilihat, akhirnya meluluhlantahkan. Maka jangan lagi sombong. Jadi tidak perlu lagi ada yang merasa bangga dengan kehebatan ilmunya, karena ternyata corona mampu mengalahkan kita. Dan itu adalah seujung kuku hitam dari kemahakuasaan Allah. Nah, seperti itu. Tapi hubungannya dengan manusia, Ustaz? Ya. Selain dari kesombongan? Ya, sekarang ini manusia akan semakin banyak dia bersujud. Dia akan semakin banyak kembali kepada. Kira dilarang orang ke masjid, Ustaz? Jangan dulu sujud di masjid. Jadi ada yang bilang, Ustaz takut kenapa karena dia bilang ke mall berani. Iya, betul. Banyak yang buat begitu. Ke supermarket berani. Ke pasar berani. Ke masjid tidak berani. Saya bilang tidak, saya berani ke masjid. Cuma masjidnya tertutup. Oh, berani saya ke masjid. Sekarang
Jadi kenapa kan dilarang kita ke masjid? Iya. Dilarang berkumpul. Kalau saya pergi ke masjid sendiri, misalnya saya pengurus masjid, Iya. bapak-bapak pengurus masjid sendiri, datang jam 3 malam, buka kunci masjid, sholat tahajud di situ, Iya. berdoa di situ, silakan. Malah Betul. bagus sebenarnya kalau masjid itu bikin jadwal pengurus. Malam ini Pak A tugasnya itikaf. 24 jam itu. Itikaf. Tidak sih, bukan 24 jam. Jadi malam ini Rijal Iya. tugasnya itikaf di masjid. Iya. Jadi dia datang misalnya jam 2, tahajud sampai subuh, pulang. Besok malam giliran siapa? Jadi satu orang satu malam atau 4 orang satu di sudut. Jadi masjid tetap bisa ya diberdayakan, tapi yang dilarang berkumpul. Berkumpul karena kalau berkumpul bisa menyebabkan penyebaran virus COVID-19. Ya. Jadi luar biasa manfaatnya. Apalagi manfaatnya corona. Corona ini mengajari orang-orang yang selama ini sibuk, dia kembali ke rumahnya. Jadi orang tua yang tidak pernah merasakan bagaimana itu mengurus rumah, ternyata luar biasa. Menjadi guru, Luar biasa. menjadi Dia tukang. jadi guru. Saya jadi kepala tukang. Sudah bisa orang jadi kepala Iya, tukang. iya, iya. Jadi makanya saya mau kasih tahu pemuda-pemuda. Pemuda ini. Iya. Kalau selama ini memilih wanita yang cantik apa, saya saja tinggal di rumah, Iya. melihat itu ibu kerja di rumah, saya jadi punya saran untuk anak-anak muda Iya, apa yang yang mau saran? melamar. Iya. Pertama, kalau kau mau melamar perempuan, kalau wanita itu tangan jari-jarinya halus sekali, kemungkinan dia kutu. Kemungkinan dia suka Tidak kutu. pernah Iya. di dapur. Iya. Kalau apa namanya ini, lengannya, kulit lengannya itu mulus bersih, kemungkinan tidak pernah menggoreng di dapur, karena tidak tak basi-basi kan. Jadi jangan akhirnya kita menyadari betapa beratnya itu pekerjaan istri di rumah. Maka corona mengajari para suami sayanglah sama istri, Iya, iya, iya. sayang sama istri. Kemudian ada juga suami stres tinggal di rumah. Iya. Kenapa Di sini karena selama ini sibuk di luar, akhirnya istri juga sadar kalau begitu jangan tahan-tahan kalau bapaknya mau keluar nanti kalau corona pulang. Jadi nanti selesai corona, ibu-ibu juga tidak sedikit-sedikit menelpon, 5 pak, daripada pulang stres lagi. Jadi terlalu banyak ilmunya corona. Ya, Iya, jadi tapi satu sisi juga saya kuliah, Ya. anak sekolah ini berterima kasih sama corona karena Ya. ada liburnya. jadi kalau itu sisi negatif, Oh, yang berterima kasih karena sebenarnya kan belajar di rumah. Oh, Ya, iya. belajar. Jadi anak-anakku, anak siswa-siswi, dia bilang terima kasih karena libur kak. Oh, tidak, belajarlah di rumah, ibadah di rumah. Satu lagi sisi positif, Tapi itu saya pribadi, Iya. saya ini beberapa hari terakhir rajin membuka hafalan-hafalan lama Quran. Oh Dan iya. begini-begini saya habis, Oh, iya. tapi dia di sebagian. Saya membuka kembali kalau sudah pernah dihafal, Iya. mudah dihafal kembali. Kenapa saya menghafal? Karena saya akan jadi imam tarbi 1 bulan di rumah. Jadi banyak sekali corona ini mengajari kita untuk hal-hal yang positif. Maka sekali lagi terima kasih Allah, ya syukur kepada Allah. Terima kasih corona sudah datang mengajari kita berbagai hal, sehingga insya Allah Allah tidak pernah keliru dalam firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Banyak dulu nih kamu. Iya, pemirsa, itulah tadi jawaban dari Ustadz ATM terkait masalah kegunaan atau manfaat daripada sebahagian kecil daripada corona. Jadi jangan cuma mengeluh, tapi tetap waspada, Tetap optimis. ya, optimis dan tetap waspada akan corona. Ya. Jaga jarak seperti saya dan Ustadz, jaga jarak dan stay at home. Sekian dan jangan lupa subscribe, like and share di akun kami Ashar Tamanggo Channel. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.